Ya, dengan data statistik saat ini jalan mantap di provinsi itu sudah 97%. Jalan mantapnya sudah 97%. Ini juga ada wacana bakal dibangun yo flyover di Skip. Oh, betul. Di Skip. Nah, ini kayak mana itu, Pak? Boleh enggak, Pak, diceritain? Ada jalan kabupaten kota, ada jalan provinsi, ada juga jalan nasional. Nah, jangan kaget tiba-tiba jalan ini tiba-tiba, oh mana gubernur nih? Enggak kayak jalan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di mana berada. Hari ini kita balik lagi tentunya dalam program Cinde, cerita inspiratif Dewan. Wow. Jadi ceritanya hari ini kawan-kawan, Fikri ini sudah ada di salah satu tempat yang anyar ya. Ini pacak dikato ke jadi tempat andalannya kaum milenial yang ada di Kota Palembang. Fikri lagi ada di Foodpedia IBA. Tentunya hari ini dengan suasana yang luar biasa, dan juga hari ini kita bakal balik lagi tentunya untuk membahas tema yang juga luar biasa. Ini tentang sinergitas lintas sektor dalam perencanaan pembangunan Sumatera Selatan. Hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Muhammad F. Ridho. App-nya ini apa, Pak? Firman. Oh, Firman. Iya. Kusangka Fikri tadi. Bisa. Bisa juga, Pak. Iya tadi. Jadi app-nya ini Firman, Bapak Muhammad Firman Ridho, yang tentunya juga merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang pecahnya ini, Pak, amen di Fikri simpul ke ini membahas tentang pembangunan yang ada di Sumatera Selatan. Ini, Pak, dan juga punya 10 mitra kerja. Ya. Buang punya 10 mitra kerja. Tapi ini, Pak, caknya Fikri tadi nyari-nyari, ini pecahnya Bapak luar biasa, pacak dikato ke ini wong lama di DPRD Sumatera Selatan ini karena sudah periode ketiga, bener, Pak? Benar, Bener, Pak, alhamdulillah. lah sudah periode ketiga. Yeah. Iyalah, jadi periode ketiga berarti awal masuk di DPRD Sumatera Selatan ini di tahun berapa ini, Pak Ridho? 2009. 2009, Yeah. Pak, 2009 langsung masuk ke Partai Demokrat pada saat itu, Pak. Sebelum. Oh, sebelum. Iya. Jadi masuk ke partai waktu itu di tahun berapa ini, Pak? Masuk partai menjadi simpatisan itu di tahun 2002. 2003 menjadi ketua organisasi sayap partai, Apa itu, Pak, namanya, Pak? Komite Nasional Pemuda Demokrat, Oh. KNPD. KNPD. Terus tahun 2005 ada Musda Partai Demokrat. Pada saat itu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MM almarhum memberikan amanah untuk menjadi salah satu jajaran pengurus wakil ketua di DPD Partai Demokrat Sumsel. Wah, luar biasa. Itu di umur berapa berarti, Pak? Waktu Tahun itu? 2005. Tahun 2005. 2005 lahir 73. Lahir 73. Berarti kisaran umur 30 ya. 30-an, Pak, Iya, luar biasa di umur 30. Jadi ini, Pak, pacak dikato ke bahwa cita-cita Pak Ridho dari awal ini sudah jadi dewan, atau lain, Pak, cita-cita waktu zaman duduk di bangku SMA atau di zaman kuliah? Karena ini Fikri baca juga kan Bapak kan ST, MT, ini S1 S2-nya jurusan teknik galau ini, Pak. Iya, jadi dewan ini ya garisan hidup ya. Garisan hidup, Pak. Tidak ada cita-cita dari kecil, karena DPR ini kan apa ya, dari kecil tidak ada orientasi itu ya kan. Kalau dulu masih kecil tuh orientasinya jadi insinyur, ya, jadi dokter. Jadi waktu SMA dulu apa ini, Pak? Pengen tahu cita-cita Pak Ridho di waktu duduk di bangku Iya, SMA. karena
saya dari SMA kan di jurusan A2, kalau sekarang di IPA. IPA. Ya. Nah, saya lebih memilih ke teknik orientasinya kan. Jadi tidak ada orientasi politik. Nah, selesai SMA saya melanjutkan ke universitas, ya jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya. Jadi Dewan ini bukan cita-cita dari awal, bukan Pak tentunya Belum terpikir. Belum terpikir. Belum terpikir. Tapi dulu lah sudah sering Pak nyingok acara-acara di TV waktu itu juga, acara pesta demokrasi dan lain-lain sebagainya. Ini berarti dulu belum terlalu terjun Pak di dunia politik pada saat itu Pak ya? Belum, karena ya kita kan fokus kuliah. Selesai kuliah saya lanjut. Jadi tidak ada orientasi politik sama sekali. Tapi tamat SMA waktu kuliah itu fokus kuliah atau Fokus begawi kuliah. juga? Oh. Fokus kuliah. Nah tamat S1 itu Pak begawi atau cak mana ini Pak? Nah, tamat S1 kebetulan saya ingin melanjut. Oh lanjut. Ya, melanjut dan ikut testing lah ya di Universitas Indonesia dan di ITB untuk program studi pasca sarjana. Ya alhamdulillah dua-duanya saya diterima. Wah, Itu. tes doi kok dua-duanya lulus ya lo. Iya. Pening nak milih yang mana bukan pilih nak kuliah yang mana. Jadi lulus dua-duanya. Yang mana Pak ini yang di Mbak Pak? Waktu Iya. lulus dua-duanya ini. Pada saat itu sholat istiqoroh. Ya. Kayaknya kepikiran ITB. ITB. Iya. Karena memang secara kelembagaan Universitas Institut Teknologi Bandung itu kan mainstream pendidikannya teknik. Nah, karena saya latar belakang teknik, ya mungkin lebih pas saya ambil yang ITB. Oh iya. Jadi ceritanya kawan-kawan Pak Rido ini S2-nya lulus Galo Doi kok, lulus di UI sama ITB, tapi Pak Rido ini ngambil di ITB. Pada tahun berapa itu Pak berarti? Tahun 96. Tahun 96. Oh, belum lahir Pak, pikir Pak. Belum lahir. Pikir 97. Bapak semester 2 berarti. Jadi ngambil jurusan pasca sarjana di ITB, jurusan teknik juga. Kelar tamat dari kuliah Pak S2. Ini apa sebenarnya cita-cita Bapak? Karena uang dulu aman sekarang ini bertanya, kau nak ngambil S2 nih pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Nah di waktu itu Pak, ketika uang nanya Bapak lanjut S2 jauh-jauh ke ITB, itu target pencapaian Bapak tuh pengen jadi apa Pak pada saat umur itu Pak? Iya kan karena 96 saya tamat 95 S1. Nah, pada saat itu memang masih belum banyak ya yang memang lulusan S1 langsung ke S2. Ya tetapi nggak tahu ya, alhamdulillah saya melanjut intinya kan 96 karena ya saya background S1 teknik sipil Universitas Tridinanti. Ya paling tidak dengan S2 saya di negeri ya bisa menyeimbangkan lah ya. Karena S1 saya swasta. Tridinanti 95 saya tamat. Mulai S2 96 tamat 98. Nah, 98 tamat 2 tahun Pak ya berarti ya? 2 tahun. Saya ya ceritanya ikut kerja di sana Pak, di Bandung. Kerja membantu ketua program studi Kaprodi. tempat saya melanjutkan S2 program studi transportasi. Ya. Pada saat itu ya saya ditawari menjadi junior konsultan. Ya. Pada apa? Ya kalau benderanya LAPI ITB. Oke. Ya.
Nah, LAPI ITB ini kan banyak mendapatkan proyek, ya, konsultan bidang transportasi. Nah, jadi saya salah satu yang dipercaya untuk ikut dalam pembuatan proyek itu. Oh, jadi ketika masih kuliah itu belum tamat Pak Sudah ikut kerja? Sudah tamat. Oh, sudah tamat Sudah waktu tamat. itu. Jadi tidak ada langsung balik ke Palembang berarti Bapak waktu kelar tamat itu? Tidak, Pak. tidak. Berapa tahun Pak sempat di Bandung Pak? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Tamat 98 berarti balik lagi ke Palembang tahun 2000. Tahun Pak? 2000. Nah, waktu Bapak balik ke Palembang, ini apa ini Pak? Profesi yang dijalani setelah sudah mendapatkan gelar MT waktu itu? Karena apa namanya, untuk kesempatan menjadi pegawai negeri sepertinya belum ada. Ya. Ya, belum ada kesempatan lah ya. Sudah mencoba tetapi Oh, pernah ikut tes pegawai negeri sipil juga Pak? Tahun berapa itu Pak? tahun sebelum saya kelanjut S2, Oh, tahun sebelum lanjut 95. Tahun 95. Itu pengumumannya masih di koran Pak waktu itu Iya. Belum muat pakai situs-situs pecah sekarang nih, nyetak-nyetak nomor. Waktu itu tesnya di mana itu Pak? Kalau di Palembang waktu itu Pak? Tesnya di salah satu kabupaten, saya lupa. Oh, di kabupaten Pak Oh, kayak itu. Jadi masih secara konvensional waktu itu Pak Nengok di koran nyari namo Pak Akhirnya selesai S2. Ya. Ya kebetulan orang tua memang sudah ada usaha dari dulu kan. Nah, jadi saya ikut di bidang apa itu Pak? bidang jasa konstruksi. Oh, jasa konstruksi. Jadi saya ikut masuk dalam perusahaan tersebut. Oke, jadi pacak dikatakan ini Bapak sangkan ngambil jurusan teknik ini karena rekomendasi dari wong tua juga Pak? Bukan, ini kan lebih kepada naluri kita kan. Ya. Karena kebetulan SMA saya IPA, ya bidang usaha orang tua memang berkaitan dengan konstruksi. Benar. Pendidikan S1 juga teknik sipil. Tentunya ada korelasi. Benar. Ya untuk dunia usaha itu. Oh, jadi ikut dalam perusahaan wong tua yang waktu itu lebih menggarap konstruksi Pak ya? Iya. Proyek pertama apa Pak waktu itu? Yang memang benar-benar Bapak handle berarti waktu itu Pak ya? Tahun 2001 itu rehab total SD di Kecamatan Banyuasin 1. Waktu di itu Banyuasin 1. Banyuasin 1 masuk dalam Kabupaten Mubah. Oh. Iya. Berarti waktu itu untuk masalah ini sudah berkaitan dengan DPRD juga Pak waktu itu? Apa tidak? Enggak. Oh, tidak Pak ya? Berarti merehab SD yang ada di Kabupaten Banyuasin 1. Di Kecamatan Banyuasin 1. Ya, Kabupaten Musi Banyuasin. Oh, jadi itu proyek yang pertama kali Bapak handle setelah dapat gelar Magister Teknik dan juga dapat pengalaman dari Bandung, Pak Iya. Iya, luar biasa. Jadi bidang-bidang itu, Pak, setelah SD apalagi nih, Pak? Yang paling Bapak ingat dan berkesan. Kan terkadang kita tuh, Pak, habis mendapat kepengalaman dan juga ilmu di luar, ada pride yang beda Pak ketika kita balik ke tanah kelahiran kita menghandle suatu proyek yang mungkin sudah lama kita impi-impi ke. Nah pada saat itu Pak, apalah yang kira-kira tunggu aku pacak ini, aku lagi nganuinya. Nah itu Pak, kira-kira apalah pada saat itu cita-cita Bapak yang memang ketika Bapak sudah menyelesaikan pendidikan dan memang apa yang Bapak impi ke itu memang Bapak handle nian. Ya tentunya kan kita selesai pendidikan ya ingin mencari pekerjaan yang notabene ya pekerjaan nggak perlu dicari karena pada saat itu saya menjalankan usaha yang sudah dirintis oleh orang tua. Ya kita menjadi leader lah ya dalam marketing untuk berkompetisi. Ya namanya mencari sesuap nasi ya tentunya dengan bekal
yang ada dari segi pendidikan ya alhamdulillah apa yang dikerjakan ya semuanya lancar ya. Dan juga aktif di organisasi dunia usaha pada saat itu kan berhimpun di dunia usaha Kadin, di organisasi di HIPMI. Oh berarti Bapak dari dulu sudah aktif berorganisasi Pak? Ya. Organisasi pertama yang Bapak ikuti apa ini Pak? Waktu zaman masih duduk di bangku SMA ataupun kuliah ini Pak? Kalau di kuliah kan di himpunan mahasiswa teknik sipil. Oh, himpunan. Jadi apa Pak? Masih ingat jabatan waktu itu Pak? Jadi salah satu wakil ketua. Oh, jadi salah satu wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pak ya? Bukan, himpunan. Oh, himpunannya berarti Pak. Di himpunan itu kan untuk jurusan teknik sipil saja. Kalau waktu lanjut ke S2 di Bandung Pak, ada organisasi juga yang diikuti? Tidak ada. Nah, karena fokus kuliah kan Pak ya waktu itu ya? Waktu itu kan program studi ya lanjutan dan kebanyakan mahasiswanya juga dari ikatan dinas. Kalau saya dinas pribadi. Nah kalau teman-teman banyak ikatan dinas, jadi tidak ada orientasi yang keorganisasian. Dan juga ini kalau Fikri baca-baca, Pak Ridho ini juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Sumatera Selatan di tahun 2013. Ini berarti 2013 kan posisi Bapak sudah menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Pak. Waktu itu. Nah ini kan banyak wong yang ngerasa bahwa aku nak melok dulu organisasi. Mangko ini bakal jadi modal, aku kaget pacak masuk ketika sudah pacak duduk di kursi legislatif, sudah ada pembekalan kayak itu Pak, sudah ada pengalaman mereka dalam berorganisasi. Ini pikir salut loh dengan Bapak ketika sudah duduk di dewan, ini masih punya spirit untuk ikut berorganisasi. Ini cak mana ini Pak ceritanya Pak? Sangkan sudah jadi pejabat, sudah jadi dewan, ini tapi masih ada spirit untuk berorganisasinya. Apa motivasi Bapak pada saat itu Pak? Ya 2013 itu terpilihnya sebagai ketua. Oke. Sebelum terpilih jadi ketua, saya dari 2007. Oh dari 2007 Bapak sudah ini? Sudah menjadi salah satu wakil ketua di DPD KNPI Sumsel. Terus 2009 saya jadi sekretaris DPD KNPI Sumsel. Nah, 2013 baru terpilih jadi ketua. Jadi bukan tiba-tiba 2013 jadi ketua. Benar-benar. Tapi merintisnya jauh sebelum Bapak duduk di kursi legislatif ini tadi. Karena saya korelasinya ketua KNPD. Nah, KNPD ini menjadi salah satu OKP, organisasi kepemudaan. Pada saat itu Pak ya. Nah, makanya OKP ini berhimpun di dalam wadah KNPI. Baik, jadi ini memang panjang prosesnya kawan-kawan nih. Dari masuk organisasi di tahun 2007, jadi ketua di tahun 2013, sampai sekarang tentunya Pak Ridho sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ngomong-ngomong ini Pak tentang lintas sektoral dalam perencanaan pembangunan yang ada di Sumatera Selatan kan, ini tentunya fungsi dari DPRD ini kan Pak untuk mengawasi termasuk mitra-mitra yang ada di bawah Komisi 4. Sejauh ini Pak Ridho, Cak Mano ngenjuk penilaian terhadap kedinasan yang berada di bawah Komisi 4, ini Cak Mano Pak sejauh ini Pak? Ya, jadi DPRD ini menurut undang-undangnya, undang-undang pemerintah daerah, ya bersama gubernur menyelenggarakan pemerintahan. Jadi yang disebut dengan penyelenggara pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, eksekutif dan legislatif. Nah, tapi kan ada pembagian tugas dan fungsi masing-masing, ya. Walaupun gubernur, wakil gubernur, ya, DPRD, pimpinan dan anggota semuanya dipilih oleh rakyat. Hasil pilkada dan hasil pileg. Namun dibatasi dengan tugas dan fungsi masing-masing, ya. Ya salah satunya pengawasan. Nah, berkaitan dengan pengawasan tentunya di DPR itu
ya ada 5 komisi. Nah, kami di Komisi 4 ini bermitra dengan beberapa dinas yang membidangi infrastruktur. Artinya bidang infrastruktur ya lebih dominan anggaran pembangunan yang ada di Sumatera Selatan itu mitranya Komisi 4. Tapi sejauh ini Pak, kalau Pak Ridho Dewe menilai infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan ini pecah mana ini Pak? Ya, jadi kalau menurut pandangan saya ya, infrastruktur di Sumatera Selatan memang setiap tahun kan ada anggaran. Iya. Ya. Dan memang sejak 2 tahun terakhir anggaran infrastruktur ini jauh meningkat dari periode-periode yang lalu. Artinya pembangunan ya yang merupakan tugas provinsi ya dibangun melalui dinas-dinas terkait, juga pembangunan kabupaten kota ya dibangun melalui dana provinsi juga. Nah, tapi anggarannya ditransfer ke kabupaten kota. Oh, kayak itu. Oh ya. Jadi pacak dikata ke Pak, jalan mulus yang ada di kabupaten yang sekarang ini kita nikmati sama-sama, ini asalnya dari dana tersebut berarti Pak? Iya ada. Jadi setiap tahun ada kontribusi pemerintah provinsi ya ke 17 kabupaten kota untuk membangun kabupaten kota. Selain yang dibangun dari dinas yang ada di provinsi. Benar. Ya, dengan data statistik saat ini jalan mantap di provinsi itu sudah 97%. Jalan mantapnya sudah 97% ya. Pak ya. Artinya dalam kategori jalan tersebut ya baik dan layak untuk dilalui. Itu 97%. ya, ini sudah, karena Pak, setiap tahun anggaran infrastruktur khususnya jalan memang jauh meningkat dari sebelum 2 tahun yang sekarang. baik. Iya. Karena juga Pak kita tahu sama-sama juga program dari Bapak Gubernur ini kan kebanyakan tentang infrastruktur yang sampai ke pelosok dan juga ke desa Pak. Termasuk juga kita tahu tentang SDM dan lain-lain sebagainya ini. Kalau pecah tentang internet desa dan lain-lain sebagainya, ini apakah masuk di Komisi 4 juga ini Pak? Untuk internet desa itu kan di tupoksinya Kominfo. Kominfo. Kebetulan Kominfo di Komisi 1. Oh, di Komisi 1 Iya. berarti Pak. Iya ya. Kayak berarti jangan bahas itu Pak Ridho nih. Jadi jalan tadi kawan-kawan sudah 97%. Tapi ini Pak, ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin awam lah tentang ini dana untuk jalan ini Pak. Ya. Ini memang untuk dana pembangunan baik atau memang ada dana untuk perawatan baik? Karena pecah kita juga kaget tiba-tiba Pak ada jalan di daerah kabupaten tiba-tiba amblas. Nah, itu Yeah. nah itu ngerupakan tugas dari pemerintah provinsi atau tugas dari pemerintah kabupaten setempat Pak untuk memperbaikinya Pak? Ya, tergantung kondisinya itu yang rusak itu jalan provinsi atau jalan kabupaten. Tapi untuk anggaran pembangunan, anggaran pemeliharaan di provinsi ada. Oh. Termasuk anggaran tanggap darurat kalau sewaktu-waktu terjadi bencana. Oh, kayak itu Pak. Iya. Berarti harus kita cek dulu ini jalan daerah atau jalan provinsi kayak itu Pak ya. Makanya kalau ini jalan provinsi bisa langsung sesegera mungkin dinas provinsi menurunkan keperluan peralatan yang diperlukan untuk mengatasi bencana tersebut. Kalau itu pusat, ya balai besar yang menurunkan alat tentu dibantu dari provinsi dan kabupaten. Nah, kalau itu murni kabupaten, ya tentunya dana bantuan gubernur tadi, Banggup tadi yang bisa menambahkan untuk perbaikan. Kalau untuk jembatan Musi 6 ini kemarin Pak, itu untuk tupoksi dari kota atau provinsi ini kemarin Pak? Provinsi. Oh, provinsi Pak Provinsi. ya? Karena juga kemarin kan
ada yang ngomong bahwa ini nih kota yang tiba-tiba dibantu sama provinsi pada saat itu Pak, karena ada pembebasan lahan di bawahnya kayak itu. Mungkin teknis pembebasan lahan, tetapi anggaran semuanya provinsi. Oh, anggaran semuanya provinsi, Pak. Iya ya, luar biasa. Jadi itu kawan-kawan tentunya sudah kita tahu beberapa poin tentang pembangunan yang ada di Sumatera Selatan, mulai dari jalan dan juga tadi infrastruktur, ada jembatan juga, jembatan Musi 6 yang mungkin kemarin beritanya ini juga sudah naik Pak di mana-mana juga. Termasuk ini lagi ada perbaikan apa ini Pak? Karena juga beberapa hari yang lalu Pikri lewat di Jalan Lintas Timur, itu juga pecahnya banyak jalan-jalan yang sudah mulai diperbaiki Pak, yang kemarin belobang kalau ini hari juga lah mulus galau. Nah, ini memang jalan provinsi juga Pak? Terkait Lintas Timur itu jalan nasional. Jalan nasional. Nah, kalau untuk jalan nasional ini Pak, ini memang ada pemerintah pusat yang datang ngecek atau dari pemerintah daerah itu melaporkan dan juga merekomendasi ke jalan mana yang bakal dibeneri? Mak mana itu alurnya Pak? Ya, jalan nasional ini kan di bawah komando Kementerian PU. Nah, di setiap provinsi Kementerian PU itu punya balai besar. Artinya perwakilan dari menteri ya yang ada di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, kalau dia jalan, balai besar jalan. Ada balai besar terkait air, ya balai besar air. Ada kantor perwakilannya. Oke. Nah, jadi mereka memang sudah punya manajemen sendiri. Anggaran APBN. Oke. Jadi, termasuk saat ini kan sedang macet ya karena ada pembangunan jembatan Keramasan. Ya, benar Pak. Dari arah Keramasan menuju ke Musi 2 ya, Jalan Soekarno-Hatta itu kan agak macet sekarang. Apalagi di Soekarno-Hatta sedang dicor yang di sebelah kanan kalau kita dari jembatan Musi 2. Nah, ini sehingga satu jalur yang sebelah kiri ini kan dimanfaatkan untuk dua arah. Nah, ini salah satu kegiatan balai besar ini, jalan nasional. Kegiatan balai besar itu Pak. Ya. Tapi untuk beberapa infrastruktur yang memang merupakan proyek dari balai besar, ini tetap ada pendampingan enggak Pak dari daerah? Atau pacak dikata ke wakwe aman kita nih Pak ngomong nasional, provinsi, iya, kota, karena aturan seperti itu. Oh, memang aturannya pacak itu Pak jadi ini tentunya perlu juga pemirsa tahu yang ada di rumah. Ada beberapa jalan yang tentunya harus kita pahami. Ada jalan kabupaten kota, ada jalan provinsi, ada juga jalan nasional. Nah, jangan kaget tiba-tiba jalan ini tiba-tiba oh mana gubernur nih, enggak tanya kaget jalan kota. Kaget ini jalan Palembang, enggak tanya oh mana pulau ini. Tiba-tiba kayak ngeributi presiden Pak, datanya kayak jalan kota. Nah, kan banyak orang yang masih belum tahu ini Pak, antara mana jalan kabupaten kota, mana jalan provinsi, dan juga jalan nasional. Selain itu juga Pak, dari infrastruktur percaya kita beringgut dikit ini karena Sumatera Selatan juga Pak, kita tahu bahwa provinsi yang kaya akan SDA, sumber daya alam yang luar biasa. Ini tanggapan dari Bapak selaku Ketua Komisi 4 juga ini pecah mana nih Pak, tentang sumber daya alam yang ada di Sumsel? Iya, jadi otonomi daerah ini kan sebenarnya kalau pemerintah pusat ya lebih memberikan ruang, ya undang-undang Minerba itu sebenarnya harus direvisi. Nah, dalam kesempatan ini saya mungkin atas nama perwakilan masyarakat Sumatera Selatan ya menyuarakan agar kiranya ada revisi terkait undang-undang Minerba. Karena aturan dalam pemerintah daerah di dunia otonomi daerah ini kan hak pemerintah daerah ini untuk mengolah ya sumber daya alam. Nah, sekarang undang-undangnya semua yang ngatur pusat. Ya, jadi bagaimana peran daerah? Otonomi daerah tadi. Daerah hanya kebagian pajak bumi dan bangunan. Terus hasil penjualan sumber daya alam, misalnya penjualan gas, batu bara, ya. Ini daerah hanya kebagian dana bagi hasil. Nah, sementara perizinan semua ya itu pusat, termasuk galian C. Nah, ini sangat menyusahkan masyarakat kalau galian C itu kan termasuk apa
usaha UMKM masyarakat yang ada di desa. Ya, misalnya menambang pasir, ya, nambang batu. Nah, ini harus mengurus izinnya ke Kementerian SDM. Ke pusat langsung Pak. Termasuk ya batu bara. Jalan batu bara dimanfaatkan, sementara izinnya semua dari pusat. Nah, di sini saya lihat kecil potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah penghasil. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya ada pemikiran dari yang usulan-usulan mungkin yang sudah ada, termasuk yang dari saya sampaikan ya, untuk merubah revisi Undang-Undang Minerba untuk lebih memang memberikan kesempatan kepada daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Ya, hak daerah untuk mengelola sumber daya alam. Benar. Jadi kurang bebas kita baca dikatakan Pak. Iya, karena kurang leluasa. Undang-undangnya yang benar. melarang kita. Iya. Iya. Itu tentunya. Dan juga ini pemirsa di Mano Bebrado, tentunya Komisi 4 ini juga kan menaungi 10 mitra. Ini termasuk 3 dinas PU Pak ya. betul. 3 dinas PU dan juga yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong Pak, sejauh ini mungkin untuk di tahun 2022 KG, fokus utama yang ada dari Komisi 4 ini di bidang apa ini Pak? Di mungkin ada permasalahan yang harus cepat diselesaikan Pak sampai sekarang ini di Sumatera Selatan? Ya, masih lebih didominasi ya, kalau kita melihat mitra Komisi 4 ini kan cerminannya anggaran. Ya. Ya, yang mendominasi masih PU Bina Marga. Masih PU Bina Marga. Ya, artinya persoalan untuk infrastruktur ini terus digenjot. Iya. Ya. Sehingga tingkat kenyamanan ya, fasilitas transportasi jalan untuk masyarakat di kabupaten kota meningkat. Nah, cerminannya dari anggaran, jumlah anggaran. Jadi belum Pak nak ngomong aman kita ini Pak belum tahu anggaran untuk kedepannya, berarti kayak itu Pak. Anggaran ke depan sudah tahu. Oh, sudah tahu. Sudah tahu. Makanya Jadi saya bisa menyebutkan bahwa bidang infrastruktur Komisi 4 ini ya yang mendominasi anggarannya PU Bina Marga. Yang pertama itu Dinas PU Bina Marga. Setelah itu Pak, apalagi Pak yang mendominasi di bawahnya? Perkim. Perkim Pak. Setelah itu PSDA. PSDA Pak Oh, jadi didominasi sama Dinas PU Pak ya ini ya? Betul. Benar. Dan juga ini Pak, kalau untuk masalah air dan lain sebagainya ini Pak? Air apa itu? Air untuk perumahan, karena masih ada beberapa tempat yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang pecahnya Pikrim baca di beberapa platform ini Pak, ada yang masih susah air bersih. Oh, apakah air ini bersih. Jadi, Nah, terkait air bersih ya, provinsi tidak ada perusahaan daerah ya. Air bersih ini domainnya kabupaten kota. Iya. Itulah seperti kalau Kota Palembang PDAM, perusahaan daerah air minum, ya, Tirta Musi. Ya, PDAM. Kalau Kabupaten Banyuasin, Tirta Betua. Ya. Nah, ada sedang dalam proses pemerintah provinsi, ya, akan mengelola PDAM regional. Ini dengan mengakuisisi PT ATS. ATS ini ada saham provinsi. Ada saham provinsi. Tapi di perusahaan swasta. Ya. Nah, ini sehat ini perusahaannya, setiap tahun ada kontribusi, namun per Desember 2021 ini kontraknya habis. Nah, rencana pemerintah provinsi ya tidak memperpanjang kontrak tersebut, tapi akan menjadikan aset dan perusahaan ATS ini menjadi PAM regional. Nah, ini mungkin bisa memberikan solusi ya kepada kabupaten kota tetangga, khususnya Kota Palembang,
Banyuasin, ya, atau Ogan Ilir yang masih belum ada jaringan air bersih, barangkali bisa di-cover dari PAM regional ini pada saatnya nanti, insya Allah kalau resmi beroperasional. Kira estimasi kapan mulai beroperasi itu Pak? Kalau estimasi mungkin 2022. Oh 2022 ini Ya, Pak ya. tapi karena ini bukan bidang kami, ya, ini adalah bidang dari Komisi 3. Ya. Barangkali teman-teman Komisi 3 yang lebih memahami, tetapi secara gambaran kira-kira untuk kendala air bersih, ya, masyarakat mendapatkan jaringan, ya mungkin dengan hadirnya PAM regional ini mungkin bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Baik. Dan juga Pak, ngomong-ngomong tentang pembangunan yang ada di Sumatera Selatan, ini juga ada wacana bakal dibangun flyover di Sekip. Oh betul. Di Sekip. Nah ini kayak mana itu Pak? Boleh tidak Pak diceritain? Karena banyak yang sudah nunggu-nunggu, mungkin yang tiap hari lewat situ Pak. Yeah. Ini ngomong, kapan lah ini flyover ini jadi? Tentunya bakal jadi hilang kemasalahnya lah Pak. Yeah. Untuk kami terutama yang nggak lewat mondar-mandir di situ. Ya, terkait dengan flyover Simpang Sekip itu, kalau bahasa balai besarnya itu, flyover ini anggarannya dari pemerintah pusat. Oh dari pusat Pak ya? Ya. Sudah dianggar ke dari kapan ini Pak? Sudah dianggar ke dari 3 tahun yang lalu, sudah 3 kali gagal lelang. Nah kalau tahun ini gagal, ini yang keempat kali. Iya. Tapi alhamdulillah ya, koordinasi kami bersama Balai Besar, ya hasil daripada kami hearing bersama Balai Besar, ada keluhan bahwa pembangunan flyover ini terkendala pembebasan lahan. Nah sehingga gagal untuk dilelangkan, karena persyaratan dari kementerian akan dilelang bila mana ya pembebasan lahan tersebut telah selesai dibayar oleh pemerintah daerah. Iya. Benar. Nah, pemerintah daerah ini provinsi dan Kota Palembang. Kota Palembang selaku yang memang menaungi wilayah untuk pembangunan flyover ini. Nah, alhasil ya Kota Palembang semulanya berkomitmen menganggarkan 25 miliar. Sharing dengan pemerintah provinsi 55 miliar. Karena butuh lebih kurang 80 miliar untuk pembebasan lahan tadi itu Pak. Provinsi alhamdulillah ya, pada APBD Induk 2021 sudah siap dan telah dianggarkan pada pembahasan APBD tahun 2020 untuk APBD 2021 senilai 56 miliar. 56 miliar. Nah, ini berproses, ternyata pemerintah kota ada kendala, baru bisa menyelesaikan setengahnya. Nah ini setengahnya lagi masih perlu bantuan. Nah inilah yang kami sampaikan kepada pemerintah provinsi, ya baik melalui komisi juga melalui badan anggaran, agar kiranya pemerintah provinsi ya bisa mengalokasikan. Nah alhasil alhamdulillah pada APBD perubahan kekurangan lebih kurang 10 sampai 12 miliar ini di-cover dari APBD provinsi untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Jadi sejauh ini sudah selesai Pak untuk pembebasan lahan itu? Saya kira mungkin masih finishing saja ya. Finishing Pak ya. Yang jelas sejumlah anggarannya sudah tidak ada kendala. Dan Balai Besar sedang dalam proses pelelangan. Menurut informasi per Januari nanti mungkin starting konstruksinya. Sudah mulai. Jadi alhamdulillah seolah impian untuk mengurai kemacetan yang menambah ikon Kota Palembang, adanya flyover Simpang Sekip akan terwujud dalam 1-2 tahun ke depan.
Jadi Januari KG ini insya Allah sudah mulai berlangsung Ya, Pak, ya? istilahnya mungkin groundbreaking-nya ya. Groundbreaking-nya Ya. sudah mulai, baik, luar biasa. Dan juga ini Pak mungkin selain jembatan Musi 6 yang sudah selesai kemarin dan juga ini ada flyover di Sekip yang insya Allah bakal diberlangsung ke pembangunan ataupun groundbreakingnya di bulan Januari KG. Ini ke depan ini Pak dari pembangunan yang ada di Sumatera Selatan Dewe, apakah ada rencana-rencana pembangunan yang lain ini Pak? Yang memang merupakan proyek yang paling ditunggu-tunggu lah sama masyarakat ini Pak. Apa Ya. ada nak flyover di Simpang Ceritas Pak tiba-tiba? Karena juga Itu sudah jadi. sudah dalam proses perencanaan. Oh iya Pak ya. Semua ini kan tugasnya balai besar. Tapi terkait lahan tadi, Ya. ini bersinergi dengan pemerintah kota dan provinsi. Underpass Simpang Caritas. Underpass Simpang Caritas. Ya, Sudah mulai dibahas dari kapan itu Pak untuk Underpass Simpang Caritas itu? sudah dari beberapa tahun yang lalu, tetapi ceritanya mungkin 1-2 tahun terakhir ini sudah ada tanda-tanda bakal terwujud. Sosialisasi terkait dengan pembebasan lahan ini sudah berjalan. Baik. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan pemerintah pusat melalui balai besar akan juga ya bisa merealisasikan dalam beberapa tahun ke depan. Nah ini dari hasil koordinasi ya, Iya Pak. koordinasi Komisi 4 Baik. ya, karena kalau balai besar itu sifatnya kita koordinatif, Ya benar Pak. bukan bermitra secara langsung. Iya, tapi koordinasi Pak ya. Iya, karena anggaran nasional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tentunya menjadi tanggung jawab DPR provinsi dalam hal pengawasannya. Ya, kita memastikan jangan sampai ya APBN, APBD itu yang telah direncanakan tidak tepat sasaran. Baik. Nah, jadi sudah tahu kalau kawan-kawan dulur-dulur yang ada di rumah tentang rencana pembangunan yang ada di Sumatera Selatan. Dan pecahnya ini sebelum kita nutup perjumpaan kita Pak, mungkin Bapak ada closing statement yang pengen disampaikan sama dulur-dulur yang ada di rumah, termasuk ini terutama kaum milenial Pak yang lagi nonton sekarang. Silakan Pak Ketua Komisi 4. Baik, terima kasih. Saya kira satu hal yang menjadi kunci ya untuk adik-adik yang mungkin saat ini dalam menapak ilmu di bangku kuliah, artinya suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu dalam dunia pendidikan adik-adik sekarang, ya kuncinya fokus ya. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan fokus, walaupun setiap orang melaluinya itu berbeda-beda. Iya. Ada yang dengan cepat, ada yang dengan sedang, ada yang dengan lambat. Tapi sepanjang fokus, insya Allah apa yang sedang kita laksanakan, sedang kita kerjakan, misalnya sedang kuliah, fokus kuliah, seolah saatnya akan selesai kuliahnya. Amin. Begitu juga pekerjaan, ya, mencari rezeki, ya sudah ada bagiannya, tetapi fokus, tetap kerja keras itu kunci. Ya. Baik, jadi Mungkin itu saja closingnya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Motivasi dari Pak Ketua Komisi 4 yang tentunya jadi suntikan semangat untuk kawan-kawan kaum milenial yang ada di rumah. Jadi intinya jangan nak banding ke diri kita dengan diri uang, karena tentunya walaupun finishnya sama, ini terkadang startnya kita di masing-masing Pak. Betul. Tentunya harus tahu dengan potensi yang ada di dalam diri kita, karena kita manusia terlahir dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak sama-sama. Muhammad Efrido selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, fraksi Partai Demokrat,
dan juga kita doa ke Pak semoga apa yang Bapak sampaikan tadi, apa rencana dari Komisi 4 terutama bidang pembangunan ini tentunya pacak berjalan dengan lancar, mangko pembangunan yang ada di Sumatera Selatan ini pacak melaju dengan pesat. Amin. Apa yang memang diharapkan sama masyarakat pacak tercapai kalau. Terima kasih banyak sekali lagi Pak, Terima dan kasih. juga untuk seluruh dulur-dulur yang sudah nyaksi ke ini, dan jangan lupa terus saksi ke Cinde Podcast tentunya dalam Cinde Channel. Silakan kawan-kawan like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share ya, injuk tahu ke kawan, dulur, dan juga keluarga. Mangko makin banyak yang nonton karena besok kita bakal balik lagi dengan narasumber yang lain lagi, tapi podcasternya yang inilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.